Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di dunia digital yang menakjubkan. Hari ini kita akan belajar nih mengenai literasi digital. Apa sih literasi digital dan mengapa kita perlu melek terhadap literasi digital? Yuk kita mulai. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Bulan Seva. Aku akan membersamai teman-teman dalam belajar seputar literasi digital pada video kali ini. Kalian tahu gak sih apa itu literasi digital? Jadi, literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan, memahami, dan mengevaluasi teknologi digital serta informasi yang tersedia di internet. Hal tersebut memiliki peran yang sangat penting loh, karena kita hidup di era digital, di mana hampir semua aspek kehidupan berhubungan dengan teknologi. Literasi digital juga memiliki beberapa komponen seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lebih jelasnya, pengetahuan dalam literasi digital mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana teknologi bekerja secara efektif. Keterampilan dalam literasi digital mengacu pada kemampuan praktis untuk mengoperasikan teknologi dengan efektif dan efisien. Serta sikap dalam literasi digital menekankan pada sikap yang bertanggung jawab, bijak, dan etis dalam menggunakan teknologi. Tapi perlu kalian tahu, ternyata dunia digital juga punya resiko loh. Mari kita lihat beberapa bahaya yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah cyberbullying, yang merupakan tindakan intimidasi, pelecehan, atau penindasan yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, email, atau telepon online lainnya. Bentuknya bisa berupa komentar kasar, penyebaran rumor, atau informasi palsu, dan juga penggunaan identitas palsu untuk menyakiti atau merugikan orang lain secara psikologis. Nah, yang kedua adalah penipuan online, yang mana tindakan menipu orang lain melalui internet dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial atau informasi pribadi secara ilegal. Contohnya adalah phishing, scam belanja online, dan penipuan investasi. Yang ketiga adalah privasi digital, yang merujuk pada hak dan kemampuan individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka yang tersedia secara online. Resiko privasi digital termasuk pencurian data, penyalahgunaan data, dan pengawasan tanpa izin. Lantas, bagaimana sih cara kita melindungi diri dari resiko ancaman di dunia digital? Di sini Bulan kasih tahu caranya. Yang pertama adalah identifikasi ancaman online dengan melibatkan kemampuan untuk mengenali tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ada potensi penipuan atau bahaya lainnya di internet, termasuk mampu membedakan antara email phishing yang mencurigakan, situs web palsu, atau bahkan tawaran online yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Lalu yang kedua adalah menjaga informasi pribadi. Menjaga informasi pribadi adalah kunci dalam menjaga keamanan online. Nah, yang ketiga adalah tidak membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, nomor rekening bank, atau informasi identitas lainnya secara bebas di internet, karena dapat mencegah pencurian identitas dan penyalahgunaan data pribadi. Informasi ini bisa dimanfaatkan loh oleh penjahat cyber untuk melakukan penipuan atau kegiatan kriminal lainnya. Nah, yang keempat, hindari konten berbahaya. Menghindari konten berbahaya melibatkan kehati-hatian dalam mengklik tautan
atau mengakses situs web yang mencurigakan. Tautan yang dikirim melalui email spam atau media sosial tidak dikenal seringkali dapat mengarahkan pengguna ke situs web berbahaya atau bahkan mengunduh malware ke perangkat mereka. Selalu verifikasi sumber informasi sebelum mempercayainya dan pastikan bahwa situs web yang dikunjungi memiliki sertifikasi keamanan yang cukup untuk melindungi data pribadi kita. Selain itu, penting juga untuk berperilaku baik dan bertanggung jawab di dunia maya. Seperti yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati pendapat orang lain dalam komunikasi online. Nah, yang kedua, tidak membagikan informasi pribadi orang lain tanpa izin mereka. Lalu yang ketiga adalah menghindari menyebarkan berita palsu atau hoax yang dapat merugikan orang lain atau bahkan memicu konflik. Nah, yang terakhir adalah menjaga kontrol terhadap perilaku online sendiri, termasuk ketika posting dan berkomentar. Karena untuk memastikan bahwa mereka tidak merugikan atau menyinggung orang lain. Nah, jadi gimana nih teman-teman sampai sini? Sudah paham? Penting untuk diketahui, dengan memahami literasi digital, kita bisa menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab. Yuk, mulai sekarang kita gunakan teknologi dengan bijak. Sampai berjumpa di